Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah benih firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan. Biarlah boleh Tuhan Yesus berakar dan bertumbuh dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan dalam ibadah, suatu ibadah ucapan syukur, karena Engkau memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Banyak perkara yang kami alami, banyak persoalan yang kami lewati, terkadang kami tidak mengerti, namun satu hal Engkau mengajarkan kepada kami, agar kami selalu percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, bahwa Engkau Allah yang Maha Dahsyat, namun juga Engkau yang Allah yang memposisikan dirimu sebagai Bapa, Bapa yang mengasihi anak-anaknya, Bapa yang tidak mungkin memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Itu sebabnya Engkau mengajarkan kami untuk percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam ucapan syukur. Kami percaya kalau kami masih bisa ada sampai hari ini, masih sehat, masih bernafas, masih ada tempat untuk berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara famili yang mengasihi kami, dan semuanya ini adalah karena anugerah-Mu semata-mata, adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dalam ibadah pada hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau. Dan demikian juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh tim sehingga terlaksananya ibadah ini, baik mereka yang melayani sebagai tim IT, memberkati para pemain musik, singer dan song leader. Demikian juga keberadaan kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin kami berhimpun dan ingin memberkati kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau yang tahu segala permasalahan kami, dan Engkau yang akan berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu minggu lagi Tuhan pelihara kehidupan kita. Tentu banyak masalah yang kita lewati ya, bukan? Dan saya selalu katakan dari tempat ini bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, yang biru, berpelangi, cantik, indah. Tetapi terkadang ada petir, ada badai, ada banyak hal bisa terjadi. Satu hal yang harus kita pahami, kalau kita masih ada sampai hari ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, tetap semangat, tetap kuat. Dan hari ini kita mau berbicara tentang murah hati. Murah hati yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Oke, baiklah kita akan baca dulu beberapa ayat. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat untuk sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri dikatakan hal kerajaan surga sama seperti seorang saudagar yang memanggil pekerja-pekerjanya. Jadi kita lihat tadi ada sedikit perselisihan gitu ya, ada sedikit perselisihan, dan tentunya kita sudah tahu kisahnya kan. Jadi saudagar itu memanggil pagi-pagi, dia keluar, di sini dikatakan pada jam 9 dia mencari orang-orang yang ingin dan mau bekerja di ladangnya. Lalu sepakatlah ya, sepakat
agreementnya dibuat bahwa satu hari itu upahnya adalah sedinar. Start bekerja pada mulai jam 9. Kebiasaan di sana rupanya mulai pagi-pagi dan selesainya sepertinya jam 6 begitu kali ya. Tentu berbeda konsepnya atau konteksnya dengan di negara kita. Tapi lalu dikatakan setelah jam 6 itu jam 9 itu, lalu jam 12 saudagar itu keluar lagi mencari, lalu dipanggil lagi, diajak bekerja lagi. Bahkan setelah jam 12 pun jam 3 masih dipanggil pula yang mau bekerja, ayo bekerja di kebun anggurku. Rupanya ini sedang panen nih ya, sedang panen dan hasilnya melimpah. Jadi ayo bekerja. Dan bukan cuma yang jam 3, bahkan jam 5. Jam 5 itu kan ya sudah hampir mau selesai bukan? Jam 5 pun enggak apa-apa, ayo bekerja mumpung masih ada kesempatan. Dan ini adalah pekerjaan di kebun anggur gitu ya. Dan tibalah saatnya di mana waktu bekerja sudah berhenti. Tentunya yang bekerja akan mendapat upah, begitu bukan? Kalau yang nggak bekerja bagaimana? Nggak usah dipikirin ya. Kalau nggak bekerja jangan mikirin upah, begitu ya. Nah, yang bekerja tentu semua akan mendapatkan upah. Pertengkaran itu terjadi ketika Tuhan itu memberikan upah. Dipanggillah mulai dari yang pekerja paling lama, istilahnya yang bekerjanya sesuai dengan kesepakatan gitu. Kau sudah bekerja dengan baik, baik sekali pekerjaanmu. Oke, ini upahmu, terima ya dengan sukacita, begitu. Lalu dia penasaran bagaimana nih dengan yang bekerja tadi masuk belakangan gitu ya. Diperhatikan bahkan sampai yang bekerja masuknya jam 5, kalau selesainya jam 6 berarti praktis cuma bekerja 1 jam kan. Tapi ternyata yang bekerja full 1 hari ini kaget karena Tuhan itu memberikan juga sama, walaupun dia bekerjanya waktunya cuma sebentar. Nah, disitulah pertengkaran. Si pekerja ini berpikir nggak adil dong gitu ya. Aku bekerja berpanas-panas, bercapek-capek dengan semangat gitu, sedangkan dia itu baru masuk cuman 1 jam gitu ya, tapi kok dapat upahnya sama gitu ya. Dan memang ini kalau secara logika kayaknya kok nggak adil gitu ya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan tadi menceritakan bahwa Tuhan ini untuk kepada orang yang pertama itu sepakat, kata sepakat. Lalu kepada orang-orang yang lain itu yang memang juga mempunyai kesempatan untuk bekerja, walaupun kesempatannya itu tidak sepanjang kesempatan orang pertama itu, dia itu bukan dari kata sepakat, tapi dari kata kemurahan hati tuannya. Jadi si pekerja itu yang masuknya jam 12, jam 3, yang masuknya apalagi yang jam 5, dia itu cuma mendapat kemurahan hati dari tuannya. Karena ya maklum aja lah, kerjanya juga cuma sebentar. Mungkin karena kesempatan itu saat itu belum ada. Dan ketika kesempatan itu ada, si pekerja yang mungkin cuma sejam ini, dia akan bekerja dengan keras. Dia tahu dia cuma punya kesempatan 1 jam gitu ya. Atau yang masuk jam 3 tadi, dia lihat nih yang lain sudah bekerja, sudah lama bekerja, dia punya kesempatan cuma sebentar. Tapi ini kesempatan bekerja di ladang kebun anggur tuannya. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh ya, tanpa setahu dia tuannya itu pasti memperhatikan gitu ya. Ya, tuannya memperhatikan, dia lihat ini pekerja ternyata sungguh-sungguh, dia bekerja dengan rajin, walaupun kesempatan dia bekerja itu hanya sebentar, tetapi juga memperhatikan pekerja yang dari pagi itu, dia juga bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi
memang nilai upahnya itu sama, tetapi nilai pemberiannya itu, kalau yang pertama itu adalah berdasarkan agreement, sepakat. Artinya tuannya juga memuji walaupun tidak ditulis. Engkau sudah melakukan dengan baik, engkau melakukan sesuai dengan ketentuan, begitu ya, dan engkau melakukannya juga sampai selesai, sampai akhirnya. Jadi artinya enggak setengah jalan lalu berhenti, setengah jalan pamitan gitu, enggak. Dia kerjakan dengan tekun sampai selesai. Lalu tuannya memberikan, tentunya tuannya juga senang loh, dengan sukacita dia memberikannya. Kau hebat gitu ya, artinya kau memang sesuai. Nah yang lain itu kemurahan, anugerah. Itu sebabnya hari ini kita mau berbicara tentang kemurahan hati ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi yang terakhir pun akhirnya dia mendapat kemurahan hati dari tuannya, dia dapat juga sedinar. Jadi kebayang ya, senangnya, senangnya bukan main. Itulah memanfaatkan kesempatan bekerja di kebun anggur. Kita ambil lagi ya satu kisah lagi, baru nanti kita akan resume, kita akan lihat bagaimana hati tuannya itu ya. Oke, kita baca lagi di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 6 mulai ayat yang ke-21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Jawab Elisa, "Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau tadi kisahnya langsung berhubungan dengan Yesus, nah ini adalah dari perjanjian lama. Tapi kita lihat tentang hati, tentang murah hati. Jadi saya mereview ya, saya harap kita semua udah tahu kisahnya. Jadi waktu itu Israel sedang ada konflik dengan Aram. Aram itu sering mengganggu, sering menyerang gitu ya, tapi pokoknya nyusahin deh, kira-kira begitu. Nah tetapi karena memang Israel ini adalah umat Allah, Allah itu sangat menjaga dia. Jadi ketika Aram menyerang lewat lembah, lalu udah dihadang, ketahuan. Ketika Aram menyerangnya lewat pegunungan gitu ya, lalu ketahuan. Akhirnya si Raja Aram ini rapat, kumpulin nih jenderal-jenderalnya, panglimanya. Waduh, kita gagal maning nih. Wah, jangan-jangan ada yang membocorkan nih, atau ada pengkhianat nih ya. Siapa? Kau gitu ya. Lalu ada salah satu cerita, "Bukan tuanku Raja, kami ini selalu setia dan taat akan perintah. Tapi harap tuanku tahu, di Israel itu ada nabi tuh, ya. Itu nabi tuh sakti banget deh, pokoknya deh. Itu nabi tuh apa aja dia tahu. Makanya rencana kita gagal terus. Jangankan rencana kita nih ya, kalau tuanku Raja ngobrol di kamar tidur, bisik-bisik juga tuh, itu nabi tuh tahu." Itu raja kaget, "Hah? Aku baru dengar nih yang kayak begini. Coba cari tahu tuh siapa itu orang itu." "Aku sudah tahu, itu adalah seorang nabi, namanya Nabi Elisa. Dia tinggalnya di Dotan." "Oh, di Dotan? Oh, berarti bukan di ibu kota. Oh, baiklah kalau begitu. Kirim pasukan yang banyak, tangkep bawa kemari, hidup ataupun mati." Begitu kisahnya, bukan? Kita tahu ya, si Elisa abujangnya itu kaget gitu. Nah jadi waktu itu udah dikepung, lalu Nabi Elisa berdoa, "Tuhan butakan mata mereka," gitu ya. Jadi kalau butanya di sini bukan buta nggak ngelihat gelap begitu, enggak ya, kita percaya butanya itu masih melihat tapi nggak ngerti apa-apa gitu ya. Kau nggak usah pikirin, Allah itu sakti, Allah itu maha bisa lah, apa juga bisa. Jadi ketika didoakan nama Nabi Elisa, lalu ditanya ya,
apakah ini tempatnya Nabi itu yang kami cari? Oh bukan, kalian salah. Loh, di mana tempatnya? Dia udah bawa pasukan banyak. Oh kau mau tahu? Ayo aku anterin yuk. Ayo berangkat. Dianterin ya, dianterin ke Samaria, ke ibu kota. Ayo berangkat yuk, dianterin. Udah tunggu di sini ya. Pada ngumpul di semua ya, di kepung. Lalu dia berdoa lagi nih, Tuhan bukakan mata mereka. Begitu melek lagi, kaget lah, ini mah di Samaria, kita udah dikepung. Wah tinggal mati doang deh kalau begini. Nah gitu ya. Jadi kebayang gak sih kira-kira ya, jadi ini musuh nih gitu kan. Lalu raja tanya sama Nabi yang kita baca tadi ya, Bapak ini kita mau apa ini musuh kita nih yang selalu bikin ganggu kita. Apa kita bunuh aja gitu atau kita sembelih gitu ya? Lalu Nabi bilang, apakah memang itu kebiasaanmu, kau bunuh dengan pedang dan panahmu gitu? Ya wajar aja, musuh ya, perang kan memang begitu. Lalu kata Nabi, tidak, kau beri mereka makan sampai kenyang, sampai puas, habis itu suruh pulang. Halo, bisa begitu? Waduh, dia udah nyakitin, dia udah ngerugiin, bikin pusing bertahun-tahun. Sekarang udah kesempatan nih, kita hajar mereka, kita balas gitu ya, kesempatan. Begitukah? Tapi firman mengajarkan lain ya, karena kita berbicara tentang murah hati. Lalu Nabi Elisa bilang, tidak, jangan kau bunuh, jangan kau sakiti, kasih makan yang enak-enak gitu. Raja baru-baru mungkin bingung ya, ini bagaimana nih, tapi sudahlah, aku lebih baik nurut saja. Untung raja nurut ya. Lalu dikasih makan kan, kasih makan kenyang. Nah kebayang nggak tuh waktu mereka makan gimana? Kita malah dikasih makan. Aku pikir kita bakalan pulang nama nih. Aku udah mikirin bagaimana anakku, istriku di rumah, malah dikasih makan. Temennya bilang, bro, jangan sembarangan makan bro, jangan-jangan racun tuh gitu ya. Takut-takut tes dulu lah, coba dulu. Enggak, enak nih, enak. Wah, lama-lama makan semua ya, pada nambah lagi, bahkan dilayani. Boleh, nggak usah khawatir, masih banyak stok kami, makan lagi. Nah, ada yang biasa makan bawa pulang nggak? Di sini kalau makan suka begitu nggak sih? Udah makan langsung bawa ransel bawa pulang gitu. Di sana ada begitu yang bawa pulang tuh, ya karena makanan banyak dibungkus bawa pulang gitu ya. Baru-baru raja juga bingung, itu yang pasukan musuh juga bingung ya, kita tidak dibunuh kok malah dikasih makan. Lalu firman Tuhan mencatat, sejak kejadian itu maka amanlah Israel. Nah kita mulai paham ya, jadi itu juga yang namanya murah hati. Yesus ajarkan seperti itu. Atau kita bacalah satu ayat lagi ya, terakhir 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena roh-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini ditulis oleh Petrus bahwa kelahiran dan kematian semuanya untuk membuat kita bangkit kembali, dan itu adalah keselamatan yang kekal, yang merupakan rahmat, merupakan anugerah, yang merupakan kemurahan hati Allah. Oke, jadi jelas ya, ternyata firman mengajarkan bagaimana tentang murah hati itu. Jadi murah hati kita lihat bahwa kepada
yang bekerja. Ya mungkin ada yang merasa, aduh aku baru sadar sekarang, ternyata ini adalah kesempatan untuk aku melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena Tuhan memelihara, menolong hidupku, karena Tuhan menyembuhkan aku, karena Tuhan memberkati aku, karena Tuhan sudah banyak melakukan. Ini kesempatan. Walaupun usiaku sekarang sudah mulai tua, artinya kesempatannya tinggal sedikit toh, aku mau lakukan dengan baik gitu ya. Atau mungkin juga mumpung aku masih muda, mumpung kesempatan masih ada, selain aku harus bekerja dengan rajin, tapi aku juga ada yang harus aku lakukan buat Tuhan. Itulah wujud ucapan syukurku, karena aku mendapat kemurahan dari Tuhan gitu ya. Jadi itu semua wujud refleksi kehidupan dari apa yang diajarkan oleh firman. Dan si tuan pemilik kebun anggur itu memperhatikan, seperti dia juga memperhatikan kehidupan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, dia perhatikan. Melalui kesempatan itu dia juga melihat. Seperti saya singgung tadi, kalau mereka yang tidak mau bagaimana? Ya terserah dia toh. Yang penting si pemilik kebun anggur itu sudah memanggil, mencari, bahkan bukan memanggil, sampai ke pasar-pasar, sampai kemana-mana. Hei, kenapa kau tidur saja? Ayo kerja, ayo kerja. Di kebun anggurku masih banyak pekerjaan, lagi panen nih gitu istilahnya ya. Ada yang bisa dikerjakan dan ada upahnya pula gitu. Nah jadi ini adalah kemurahan hati dari Tuhan. Di sini konteksnya kemurahan hati dari si pemilik kebun. Namun bagi pekerja itu namanya memanfaatkan kesempatan itu. Nah yang kedua tadi juga kemurahan hati juga, bagaimana menghadapi kalau suatu ketika yang kita hadapi itu adalah musuh yang Tuhan tolong kita sehingga kita menang. Terus itu musuh itu kayaknya ini kesempatan untuk kita balas dendam gitu ya. Nah di situ juga dikasih contoh, ya tidak harus kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi tunjukkan hatimu, tunjukkan hatinya Yesus, hati yang murah hati. Kau tahu Yesus ya, 5.000 orang kasih makan, siapa lagi sakit sembuhkan. Tapi ketika di atas kayu salib, yang membunuh, menghina, yang meludahi, bahkan yang mencaci maki pun tidak pernah ada satu kata yang keluar yang menyakitkan. Malah Yesus bilang, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itulah murah hati. Jadi si musuh itu dikasih makan. Mungkin raja baru-baru bingung, aku belum tahu nih konsep perang yang kayak begini, aku belum tahu nih, aku baru tahu dari Nabi Elisa nih. Ternyata benar, setelah dikasih makan udah pada kenyang semuanya. Waktu pulang mungkin mereka pada mikir ya, ternyata kita salah memusuhi dia. Negeri itu ternyata negeri yang baik. Udahlah kalau gitu kita berteman saja. Sebab firman berkata, sejak saat itu maka amanlah negeri itu. Jadi tidak ada lagi permusuhan. Dan kita tahu tadi Petrus berkata apa? Anugerah kemurahan hati yang Tuhan berikan juga dia berikan kepada kita. Jadi kita ini adalah karena kemurahan hatinya Tuhan. Hendaklah kita juga murah hati. Bagaimana sikapmu, bagaimana kelakuanmu, bukan cuma waktu beribadah saja, tapi waktu engkau ada di luar, bergaul, di tempat marketplace, di tokomu, di tempat pekerjaan, atau kepada siapa saja, engkau bisa menunjukkan kemurahan hati itu, dan itu adalah kekuatan Allah. Sama seperti Allah bermurah hati, dan kita juga satu garansi oleh rahmatnya kita diselamatkan. Seperti pekerja itu, dia akan mendapat upah. Apa yang kita kerjakan Allah mencatat, karena dia masih terus pegang kendali atas hidup kita. Jadilah kuat, tetaplah diberkati, karena Tuhan mengasihi engkau. Oke, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu, untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, bersama dengan keluarga dalam media yang Kau izinkan ini. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin berbicara kepada kami, karena ingin kami
juga mempunyai hati yang murah hati untuk diberkati oleh Engkau. Terima kasih buat hari ini, terima kasih juga buat firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Apapun yang kami kerjakan dan apapun yang Engkau percayakan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, atau mereka yang bekerja, atau anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Juga mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau memberkati melalui anak-anak mereka, mantu dan cucu-cucu mereka. Cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Dan hari ini adalah hari perkenanan itu. Kami percaya Engkau terus bekerja dan masih berbicara terus dalam kehidupan kami. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami beribadah walaupun melalui media ini, tapi Engkau sendiri berbicara melalui firman-Mu kepada setiap kami, tepat seperti apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Dan biar kiranya semua ini menjadi kemuliaan, menjadi kekuatan. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini